OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3. Halo Smart Rapper, sekarang gue lagi ada di Wuling Arista Bogor ya. Kali ini gue bakal nge-review apa ya? Pada penasaran kan ya? Yuk langsung aja yuk masuk yuk. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Oke, ini kita ketemu dengan Bro Nanang. Bro Nanang, Yap. gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah baik ya bro. Gimana Bang Anton? Ini gua mau melihat sekeliling Wuling Bogor ya, Wuling Arista Oke, Bogor siap. ya. Bisa ya? Kita Siap, keliling-keliling bisa. sama lo. Siap. Lu nanti bisa pamerkan sedikit nih mobil-mobil apa Oke. aja nih yang ada di gedung ini, dan juga gue pengen tour untuk ruangan ini nanti di mana-mana aja ya. Siap. Oke. Oke. Apa nih yang kira-kira lu mau tunjukin nih? Boleh pertama nih? kita mulai mungkin dari sini ya? Dari sini, oke. Kita keliling dulu nih. Nih display pertama kita ada Wuling Air EV nih. Wuling Air EV yaitu mobil listrik pertama dari Wuling. Oke. Terus ke sebelah sananya ada Wuling Almas. Oh, Wuling ini- Almas oke. RS Pro nih, tipe Almas paling tinggi. Oh, ini paling tinggi. Betul, RS Pro tipe paling tinggi yang lagi ngetren nih mobil masa kini dan masa depan nih. Oh iya, masa depan ya. Betul. Lagi tren banget ini. Betul. Memang sih banyak bedanya, lebih ke Black Edition gitu ya? Mas ya? Betul. Jadi untuk tipe ini dia two tone color. Jadi kalau memang warnanya di misalnya putih atau warna lain lah selain hitam, kelihatan dia two tone color. Two tone color. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut kemana? Ke sana? Ini ada ruang untuk meeting room ya. Oh, Ruang ini untuk meeting room untuk bagian sales mungkin, atau bagian karyawan di sini gitu Nah, ya. betul. Oke. Kalau ini untuk meja counternya, jadi begitu customer datang nanti disambut sama Ini ada sales counternya Mbak-mbak yang ya, cantik Smart nanti Driver. disambut di sini. Oke. Oke, ini Kalau ke sebelah sininya kita ini ada ruang tunggu. Oke, Mas, ini kayaknya menarik Mas sebelum kita masuk ke dalam. Gimana? Ini drive to the future with Wuling Best Over. Get Wuling Exclusive Over and drive better with Wuling. Ini Nah. gimana nih? Up to 55 million. Nah. Ini program untuk promo untuk di bulan September ini. Jadi ada diskon sampai 55 juta nih. 55 Betul. juta. Jadi kalau misalnya customer mungkin ada rencana pembelian unit seperti REV, Almas, Cortez ataupun Convero bisa mendapatkan promo seperti ini. Dan kalau misalnya pembelian tunai jangan lupa pakai asuransinya Tugu ya. Asuransinya Tugu ya. Iya, betul. Oh, iya, benar-benar semua unit. Semua unit, Wuling betul. Gitu ya. Terus di Oke. sini ada free maintenance. Nah, kalau untuk semua tipe memang ada free jasa servis selama 4 tahun atau 50.000 km seperti itu. Oke, ini bunga 0%. Betul. Oke Mas, langsung. Siap. Apa tadi mau tunjukin apa nih kira-kira? Nah, ini ruangan tunggu Oh, ini bengkel kita nih. Jadi ini setiap customer yang Ini ruang tunggunya Smart Ya, Driver. setiap customer yang servis di sini ada ruang tunggunya. Terus di sini juga tersedia kalau misalnya bosan kita bisa sambil Ada coffee makernya, ada coffee makernya juga ya. Oke. Lalu ini apa Mas? Nah, ini kasir nih. Oh, ini ruang kasir customer untuk melakukan misalnya transaksi dan transaksi, pembayaran, booking fee atau booking apa fee, itu di atau sini misalnya ya. pembayaran untuk bengkel juga di Oke, sini. itu ada internet corner. Betul. Jadi wifi, ada komputer bisa dipakai. Bisa dipakai. Gitu. Sip. Oke, mana lagi kita Mas? Kalau ini di sini ada ruang registrasi untuk pendaftaran servis ya. Oh, ini untuk pendaftaran jadi servis. setiap customer mau servis tinggal diregister di Oh, sini. iya. Nanti untuk proses servisnya di belakang. Oke, ya Smart Driver jadi di sini ya untuk pendaftaran servisnya. Oke, kita mungkin aku penasaran nih bagian bengkelnya Oke, kali ya. siap. Nih, Boleh. saya lihat banyak banget unit-unitnya di sini ya. Betul. Oke, kita ke Memang di sini selain untuk servis Wuling bisa juga untuk kendaraan seperti Ford. Oh, memang kerjasamanya Betul. Wuling dengan Ford Dengan juga ya. Ford di Tapi sini. untuk bagian servisnya aja mungkin. Servisnya aja. Jadi kalau misalnya customer misalnya ada yang mau servis untuk spare part,
Nah bisa di order dulu jadi ke untuk kita. bagian servisnya aja, karena setahu saya Ford ini udah berhenti beroperasi ya di Betul. Indonesia untuk perjualannya ya Betul gitu sekali. ya. Oke. Di sana ada apa lagi Mas? Stok atau Kalau itu hanya untuk bengkel operasional aja? service aja. Untuk operasional aja ya, karena ini lagi hektik banget, mungkin kita nggak ke sana ya, Pak driver ya. Dan berisik juga, lagi banyak mobil yang dikerjakan gitu ya. On my way to you. Good at what I do. Tadi gue lihat ada yang unik di depan itu Oh, iya. mobil listrik ya. Betul. REV tadi warnanya yang gendreng sendiri mentereng betul. gitu ya. Itu boleh nggak? Gue izin untuk nge-review. Boleh, Setelah ini gue bakal review, mau lihat detail-detailnya dan teknologinya siap. tuh secanggih apa sih mobil itu, boleh ya? Siap, boleh. Oke, mari antarkan saya ke sana langsung Siap. kita gas review ya. Feel like Malibu. I'ma have you on tips. Driver, sekarang gua sudah berada di samping mobil listrik keluaran terbaru dari Wuling Indonesia, yaitu REV ya teman-teman. Di sini wah keren sekali nih. OMW. On my way to you. Good at what I do. Ini di samping gua tipe tertingginya teman-teman ya, untuk long range ya. Jadi ada dua tipe untuk standar dan long range. Untuk standar ini 200 km maksimal jarak tempuhnya. Untuk yang long ini 300 km. Nah teman-teman, untuk harganya juga berbeda pastinya ya. Untuk yang standar ini di 242 juta rupiah. Dan untuk harga yang di longnya ini 299.300. Dan ingat teman-teman ya, karena aku berada di Wuling Bogor, jadi ini kita ambil OTR Bogor ya teman-teman. Jadi kalau nanti OTR Jakarta yang lain-lain, teman-teman tinggal lihat selisihnya aja. Oke, kita langsung lihat aja di sini. Mungkin kita bisa lihat dari bagian headlampnya dulu. Nah teman-teman juga ya, untuk perbedaan variasi untuk tipenya juga di sini berbeda headlampnya. Untuk yang standar headlampnya dia masih halogen. Nah yang seperti ini dia sudah, yang long ini dia sudah LED, jadi benar-benar terlihat tajam, benar-benar dinamis banget dan futuristik banget. Nah di sini juga untuk perbedaan list pada DRL birunya juga hanya ada di long range ya teman-teman. Nah kita boleh lihat juga di sini untuk ini apa ya? Coba kita lihat. Oke, ini untuk port chargingnya teman-teman ya, untuk port chargingnya. Jadi nanti tinggal seret. Dan teman-teman, untuk Wuling REV ini sendiri sudah dilengkapi dengan portable charging. Jadi teman-teman bisa bawa kemana-mana aja, nanti ada misalkan depot untuk listriknya, teman-teman udah nggak perlu repot lagi, udah ada sendiri. Dan itu kapasitasnya 2000 watt. Feel like Malibu. I'ma have you on tiptoes. Watch Ini tadi saya juga udah diberikan kunci kepada salesnya. Bisa dilihat keren banget ya, lucu ya, imut gitu ya. Nah di kuncinya ini dia ada 3, yang pastinya untuk buka, untuk tutup, dan untuk buka bagasi belakang. Nah yang uniknya lagi teman-teman bisa lihat ke sini. Yang uniknya lagi adalah di sini kita bisa membuka jendelanya ini cukup dengan pakai kunci ini teman-teman ya. Ditahan beberapa detik. Wow, keren sekali ya. Oke kita buka, dan untuk tutupnya pencet lagi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, aku mau lihat dulu untuk bagian velgnya. Nah bagian velgnya ini dia desainnya seperti velg alloy wheel gitu ya. Jadi ini menyerupai alloy wheel, di sini menyerupai. Jadi dia dua warna ya, grey dan black. Tapi ini doff teman-teman. Ini doff dan ukurannya 12, setara dengan velg motor teman-teman ya. Nggak masalah. Oke, terus teman-teman di sini mobil listrik ini juga sudah dilengkapi dengan smart entry. Jadi teman-teman bisa buka pintu ini mau pakai kunci atau mau pakai sensor ini, bisa buka sendiri ya. Oke kita buka sekarang. Set. Oke ya. Smart entry-nya juga terkunci ya. Oke kita ke bagian belakang. Smart driver, sekarang kita ke bagian belakang mobil listrik ini teman-teman ya. Kita lihat di sini unik sekali, nggak kalah kerennya sama bagian depan. Cuman di sini bedanya untuk logo Wulingnya dia tidak ada teman-teman. Ya jadi di sini hanya tulisan Wuling dan ini timbul banget. Wow keren. Dan juga coba ya kita lihat lampunya. Wow ya, membentang dari kiri ke kanan, ini keren banget teman-teman. Dan lampunya menurut saya ini keren banget sih ya. Ini dia kombinasi ya
Yang pasti di sini mikanya merah, dikasih lapisan chrome lagi dan ada hitam pekatnya yang membuat ini mewah banget. Untuk bumper belakangnya juga di sini kombinasi dengan warna grey-nya cukup compact banget dan sudah dilengkapi dengan ada kamera parkir. Ada sensor parkirnya 2 titik. Sekarang kita lihat ke bagian bagasi. Bagasinya bagasinya ya seperti ini ya, smart driver ya. Jadi memang kecil banget. Jadi memang hampir tidak ada ruang untuk menaruh barang. Jadi di sini untuk bagasi belakang hanya bisa menaruh payung, teman-teman. Menaruh payung. Lalu di sini coba kita korek-korek ya, ada apa aja sih di sini. Ini aku menemukan, ini yang tadi saya bilang, yang saya sebutkan tadi, ini adalah portable charging yang berdaya 2000 watt. Jadi di sini 2000 watt ini untuk charge tipe long ini bisa memakan waktu 11 jam, teman-teman, dan itu persenan baterainya dari 20% sampai 100%. 11 jam, teman-teman, yang long. Nah, untuk yang bagian standarnya ini, dengan menggunakan portable charging ini, dia bisa memakan waktu 8 jam, 20% sampai 100%, teman-teman ya. Itu harus dicatat, teman-teman, ketika nanti teman-teman memutuskan untuk beli mobil ini, harus tahu ya jarak-jaraknya. Di sini ini benar-benar bisa cuman taruh payung sih, teman-teman ya. Payung mungkin kalau sepatu pun harus dimiringin, teman-teman ya. Ini ada segitiganya. Ini toolkitnya, coba kita lihat ya. Karena kenapa saya kepo banget sama bagian toolkit mobil listrik ini, karena kan biasanya saya nge-review itu mobil-mobil yang konvensional yang biasa gitu. Saya kepo gitu, isinya apa sih? Biasanya kan kayak gini kan buku servis atau apa gitu kan. Alat penambah ban smart driver. Ya, jadi kita bisa menambahkan tekanan ban ini secara mandiri, lengkap. Ya, ada indikatornya, lalu di sini ada pompaannya. Wah, mantep banget. Lalu kita tutup dulu. Dan di sini yang spesialnya smart driver menurut saya adalah mobil ini dia two-tone. Ya, apapun warnanya, atasnya warnanya hitam. Ya, jadi bener-bener memberikan kesan yang mewah banget ya. Karena mobil ini menurut saya bakal jadi mobil andalannya Wuling ke depannya, teman-teman ya. Ya, selain ada mobil yang berisikan bahan bakar bensin, listrik ini juga menjadi andalan gitu. Karena saya juga tadi tanya sama sales di sini juga, penjual ini udah mulai menanjak jauh, teman-teman ya. Luar biasa. Smart driver, sebelum gue masuk ke dalam, gue mau lihat tuh pada bagian kap mesinnya ada apa sih. Ya. Kita buka di sini. Nah, smart driver untuk tuas penyangga kap mesinnya ada di sebelah sini ya, smart driver. Jangan salah, karena berbeda mobil, berbeda letak. Kita sanggakan di sini. Nah, smart driver untuk pada bagian kap mesin ini, saya lihat tidak ada mesin. Di sini hanya ada aki, di sini hanya ada tabung untuk pengisian air wiper dan pendukung-pendukung penggerak mesin lainnya, teman-teman ya. Jadi makanya di sini kap mesinnya kecil sekali ya. Jadi memang nggak ada mesin, tapi ya listrik ini pasti baterai, dan baterainya itu berat banget, smart driver. Dan juga untuk berat mobil ini nggak nyampe 1000 kilo, teman-teman. Yang pastinya mobil ini berat karena baterainya yang besar. Baterai itu kan berat banget ya, smart drivernya. Dan di sini juga untuk kapasitas masing-masing tipe juga berbeda, teman-teman ya. Untuk yang long range ini di 26 kWh, untuk yang di standarnya ini di 16 kWh, teman-teman ya. Jadi yang long range ini memang jauh lebih besar, makanya dia bisa menempuh jarak 300 km smart driver. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam kali ya, karena kita akan melihat teknologi-teknologi, fitur-fitur yang ada di mobil REV ini sendiri. Oke, seperti biasa karena memang ini sudah dilengkapi dengan smart entry, saya pribadi suka menggunakan smart entry karena memang memudahkan saya untuk membuka pintu gitu kan. Tinggal set kebuka, ini ketutup. Canggih banget. Oke, kita masuk ke dalam ya.
Oke, Smart Driver, sekarang gua lagi berada di dalam mobil REV ini ya. Ya, tadi ini ketika gua buka pintunya ada yang menyambut gua, teman-teman ya. Selamat datang. Wah, ya kan gua ngerasa disambut banget di sini kan. Nah, ini untuk kita coba headrest. Headspace-nya oke lah ya. Yang penting so far selama nggak mentok kepala gua ini aman-aman aja ya. Untuk bagian dindingnya bagus, pemilihan warnanya warna abu-abu. Untuk bagian interiornya, material di pintunya juga menurut aku sih ini sangat-sangat matching ya. Putih dengan abu-abu ya. Dan juga ada warna hitamnya di sini. Nah, AC-nya oke. Keren. Ya, warna chrome. Untuk panelnya, dashboardnya keren, dan di sini dilengkapi dengan 2 cup holder di depan AC-nya juga Smart Driver. Jadi Smart Driver bisa dinginin minum ya. Taruh di sini teman-teman ya. Tapi dia tidak ada glove box ya. Apakah ada glove box? Nggak ada glove box teman-teman. Jadi di sini cuma tempat penyimpanan ala kadarnya aja untuk menyimpan handphone. Lalu di sini ada jaringnya juga mungkin untuk simpan handphone. Oke, kita ke bagian setir. Bagian setirnya ini juga kiri kanan penuh, lengkap ya, kiri kanan penuh. Yang pastinya untuk bagian setir pada umumnya kegunaannya sama teman-teman. Di sini untuk ada voice command, terus ini ada untuk naikin volume, untuk next atau previews lagu gitu ya. Terus di sini juga banyak ini untuk menunya ya, untuk menu di sini. Nah, ini ada 2 teman-teman ya. Tombol ini nggak bisa dipencet, tapi untuk template aja nih teman-teman. Nah, ini kalau menurut saya sih mungkin di luar ya, di luar Indonesia ini untuk cruise control. Mungkin ya teman-teman. Nah, di sini nggak bisa dipencet nih teman-teman ya. Nah, di sini untuk AC-nya normal semuanya di sini. Oke. Oke, ada tombol 1 di sini E atau S yang artinya ekonomi atau sport. Jadi di sini teman-teman di mobil listrik ini juga udah ada modenya 3 mode. Yang pertama itu ada Eco, yang kedua normal, yang ketiga sport. Nah, teman-teman kalau pecinta otomotif pasti udah tahu kegunaannya apa. Yang pasti kalau Eco itu untuk membuat efisien ya kan bahan. Kalau ini bahan listrik berarti ya, bukan bahan bakar ya, agar lebih irit lagi gitu. Kalau yang tipe sport ya, yang pastinya dia lebih memakan banyak tenaga gitu. Oke, kita langsung ke bagian ini. Nah, Smart Driver di sini gue suka banget untuk bagian konfigurasi transmisinya. Dia layaknya mobil sport seperti Porsche ya, Lambo gitu ya. Di sini tuas konfigurasinya, aku pencet rem dulu takut mental teman-teman. Ya, di sini ada P, R, N, dan D. Dia diputer aja gitu ya, bener-bener kayak mobil sport banget. Nah, untuk buka kacanya, autonya ada di sini nih, Smart Driver 2. Jadi nggak di sini lagi ya, nggak di sini, nggak di kiri, di kanan, di sini nih. Contohnya ya, aku contohin dulu ya. Oke, dia sudah auto ya, one touch auto langsung. Untuk menutupnya juga sudah one touch auto. Nah, coba kita bagian penumpang sebelah kirinya, auto juga kah? Oke, auto juga Smart Driver. Pastinya ini ya namanya mobil listrik pasti harus canggih ya. Dan di sini ada yang unik sellingnya adalah APB. APB itu adalah Electric Parking Brake. Jadi untuk rem tangannya udah nggak pakai yang tuas kayak mobil-mobil yang udah ya teman-teman ya. Di sini udah benar-benar elektrik, jadi cukup towel aja gitu. Maka nanti rem tangannya akan terbuka dan ada auto hold. Nah, auto hold ini tuh berfungsi untuk pada saat kita ditanjakan. Misalkan tanjakannya kita mau ke puncak, wah nanjak banget kan. Nah, auto hold ini berfungsi untuk menahan rem kita tanpa kita harus injak rem. Nah, jadi aman banget, safety banget pada saat menanjak. Nah, kita langsung ke bagian head unit ya. Bagian head unit. Nah, head unit ini menjadi pembeda tipe standar dan tipe long. Jadi tipe standar dan tipe long ini, untuk di long ini ya seperti ini, head unitnya membentang panjang. Ini sepertinya satu dijadikan 2 atau seperti apa gitu ya. Yang pastinya ini menjadi pembedanya juga, menjadi unique sellingnya juga untuk guling ini sendiri. Oke, kita korek-korek dulu di bagian sebelah kiri.
Oke, untuk bagian sebelah kiri head unit ini lebih ke infotainment dan entertainmentnya teman-teman. Ya di sini banyak sekali fiturnya. Oke, kita coba korek dulu. AC. Oh, oke. Smart driver ini keren banget. Jadi untuk setting AC-nya, untuk aplikasi AC-nya bisa langsung dari head unit ini sendiri smart driver. Coba kita tes dulu ya. Oh, mohon nyalakan kendaraan sebelum operasi. Oke, nah untuk mobil listrik ini sendiri nyalainnya cukup diinjak remnya aja. Oke, sudah nyala. Oke, sudah nyala ya. Jadi teman-teman smart driver di rumah ini cukup nyalakan injak remnya ini aja langsung nyala. Jadi ketika teman-teman buka mobil ini, itu mobil akan langsung nyala head unitnya, tapi mesin belum nyala ya. Jadi semuanya ini patokannya ada di handbrake ini. Oke, kita tes. Oke. Oh, ini kipasnya ya, aku fullin. Oke, 8. Keren. Oke, ini untuk suhunya. Defoggernya ada. Oke, ini AC, sumber AC-nya dari mana? Oke. Dan di sini juga ada mode beberapa ya, seperti mobil-mobil biasanya gitu. Untuk bagian kepala aja ada, untuk bagian kepala dan kaki ada, bagian kakinya aja ada gitu. Oke, ini canggih banget. Telepon udah pasti teman-teman tahu, musik, radio, navigasi, pusat daya, video, semua. Coba kita ke kontrol kendaraan. Oke, di kontrol kendaraan ini banyak banget ini settingannya teman-teman. Kontrol remote untuk buka jendela, aktifkan, matikan. Oh, yang saya tangkap adalah gini. Berarti ketika kita matikan, ya, ketika kita matikan ini, teman-teman udah nggak bisa beroperasi pakai kunci ini lagi untuk membuka jendela seperti tadi yang saya udah praktekkan di awal gitu. Kalau kita matikan gitu kan. Tapi aku lebih suka dinyalakan sih. Karena apa? Misalkan mobil kita parkir di tempat panas gitu ya, di tempat panas. Wah, pasti kita udah kebayang banget nih kalau kita mau masuk mobil pasti panas banget. Mendingan gue buka. Ya kan? Jadi mobil tetap terkunci, tapi gue buka pakai ini. Gitu. Terus di sini ada kontrol remote tutup jendela. Buka, oh sama. Jendela pengemudi buka dalam keadaan tertutup. Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup. Jadi ini memang benar-benar ini aktif banget ya. Kalau misalkan Iron Man ini Jarvis-nya nih ya kan. Jadi dikasih tahu oh kendaraan ini dalam keadaan tertutup. Jendela ini. Nah, ini aplikasi ini sistemnya sendiri yang memberitahu kita gitu, reminder kita. Oh, ada yang tertutup, ada yang kebuka gitu ya. Keren. Oke, ini kontrol remote untuk tutup jendela, berarti sama kebalikannya. Tadi ini untuk buka, ini tutup. Kalau kita matikan dua-duanya, maka nggak bisa lagi buka jendela pakai kunci ini. Tutup jendela otomatis saat mengunci pintu. Jendela nah, ini juga. dalam keadaan tertutup. Oke, dia ngasih tahu lagi, keren. Oke, di bagian lampu ini waktu tunda dalam. Oke, waktu ini ya, di dalam ini ya. Nah, ini teman-teman juga ada timernya. Ya, dan ini lampunya ini soft white ya. Jadi putihnya putih, bener-bener putih-putih lembut begitu. Nggak putih yang bener-bener nyengat ya, nggak bikin silau. Bagus. Dan ini tapi belum McLeod ya, masih yang konvensional biasa. Nah, di sini ada setelan Follow Me Home. Nah, teman-teman, aku mau infoin untuk Follow Me Home ini mungkin banyak smart driver di rumah yang belum tahu fungsinya apa nih. Kalau untuk Follow Me Home ini sebenarnya gini, kalau misalkan teman-teman parkir, misalkan teman-teman punya rumah di daerah yang benar-benar tanahnya luas, jadi antara jarak parkir teman-teman ke rumah itu ya kurang lebih kayak 200 meter, terus gelap teman-teman. Nah, Follow Me Home ini membantu untuk memberikan pencahayaan. Ya, jadi teman-teman tuh nggak gelap, mau menuju ke rumahnya nggak gelap gitu, karena lampu ini memberikan cahaya ke kita. Nah, itu namanya Follow Me Home. Ya, jadi di sini bisa diaktifkan bisa 15 detik, 30 detik. Kalau misalkan aku punya rumah jaraknya 200 meter dari tempat parkiran, mungkin aku akan aktifkan 30 detik. Habis itu dia otomatis akan mati. Nah, jadi memudahkan kita juga. Dan untuk parkir, misalkan kita lupa parkir, lampu ini bisa nyala juga gitu kan. Oke, di sini di settingan ada lainnya fungsi perbaikan wiper. Oh, ini mungkin kalau wipernya macet, smart driver atau wipernya bermasalah bisa langsung diaktifkan. Mungkin ya dari sistemnya nanti akan ada perbaikan sendiri ini. Mungkin aku juga belum sampai ke situ. Mungkin dari sistem elektrikalnya mungkin yang membantu untuk memberikan perbaikan untuk wiper ini sendiri. Nah, di sini ada ESC. Nah, ESC ini tuh Electric Source Charge kalau nggak salah smart driver. Nah, untuk fungsinya aku tahu. Jadi ini menyesuaikan dengan seperti layaknya handphone iPhone atau handphone Android. Kalau di handphone iPhone misalkan baterai teman-teman tuh udah 20%, dia akan memberikan informasi bahwa nih baterainya lowbat. Mau low data mode atau enggak.
Nah, sama seperti ini, ketika dia lowbat, ini kalau kita aktifkan berarti low data mode. Apa yang ngaruhnya teman-teman? Nah, yang ngaruhnya adalah ketika baterai lowbat, maka penggunaan AC pun akan menurun untuk suhunya. Jadi semakin lowbat semakin panas AC-nya. Nah, itu bagus sih untuk supaya kita nanti tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan ya pada saat baterainya mungkin mau mati gitu ya, smart driver. Oke, di sini sudah cukup kontrol kendaraan. Ini udah oke. Untuk bagian head unit sebelah kanan ini lebih ke kontrol panelnya mobil ini sendiri, yang pastinya ada RPM-nya, ada odometernya, dan di sini juga langsung ada ya untuk indikator baterainya nih. Mobil ini sekarang kapasitas baterainya 30%. Kuning ya, berarti peringatan nih, ya kan, peringatan. Oke, di sini ada standar, oke, ada standarnya, ada normal, ada power, semua oke. Oke, ini sudah sepertinya untuk bagian belakang. Mungkin gue akan coba duduk di bagian belakang nanti seperti apa sih gitu. Tapi kalau untuk bagian pengemudi ini sih, ya teman-teman bisa lihat di sini hampir mentok ya. Ini aku udah pakai tilt steeringnya, aku udah naikin pun, tapi it's okay, nggak masalah karena ini mobil city car ya, dan setirnya enteng banget. Gue di sini juga menemukan ada port charging ya, dimana di sini ada 2 port charging ya teman-teman, di sini dan di sini. Kita lihat ada apa lagi sih. Oh, ini ada gantungan smart driver ya untuk emak-emak yang suka belanja ke pasar ya kan, menggunakan REV ini. Nanti cantelin aja di sini nih smart driver nih. Ada 2 ya smart driver nih. Nah, wah keren banget ya. Ini kayaknya aku baru lihat di sebuah mobil kayak gini ya. Dan smart driver di sini. Nah, gue menemukan juga di sini port charging ya. Ini sedikit unik ya karena ini bener-bener di belakang spion depan. Ini sih fungsinya ya kalau misalkan teman-teman ini hobi untuk memasang kamera dashcam gitu ya, untuk merekam situasi yang ada di jalan, ini cocok banget teman-teman nih. Colok sini, dashcamnya taruh di sini gitu, atau untuk navigasi handphone juga bisa, karena di sini misalkan ada 2 port ini tidak muat. Jadi teman-teman untuk si pengemudi bisa just taruh sini. Taruh deh handphonenya di cup holder bisa, di sini bisa sih. Smart driver di rumah juga nggak perlu khawatir ya. Apabila smart driver di rumah tuh melihat durasi pengisian daya baterainya tuh kayaknya cukup lama gitu ya. 8 jam untuk yang standar, 11 jam untuk yang loan. Itu nggak perlu khawatir smart driver di rumah karena Wuling Indonesia telah menyediakan charging pile. Jadi charging pile ini berdaya 6.600 watt smart driver, dan itu dapat mempersingkat durasi pengisian baterainya hingga 4 jam saja, dari 0% sampai 100% untuk kedua tipe, baik itu long, baik itu standar teman-teman. Yang cukup menambahkan 15 juta rupiah saja ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung pasang di rumah gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu waktu durasi yang lama 8 sampai 11 jam, 4 jam aja cukup. Ya, jangan lupa Wuling menyediakan itu ya teman-teman ya. Oke, gua akan coba duduk di bagian belakang, muat nggak ya? Oke, gua akan coba. Nah, gua udah di baris kedua di mobil REV ini ya, smart driver. Oke. Nggak mentok, coba aku tegakin badan. Oke, nggak mentok ya, cuman ya jujur li memang ya seperti ini ya. Setidaknya aku tidak mepet, walaupun ini udah hampir mau mepet dengan bangku driver. Tapi it's oke, dibantu dengan hand grip ini. Ya, lumayan. Dan di sini uniknya kaca belakangnya lucu ya, smart driver ya. Saya lagi berada di sebuah pesawat gitu, traveling ya, kacanya persis dengan pesawat seperti ini. Oke banget untuk kabin kedua. Oke, smart driver di rumah. Untuk Wuling REV ini sendiri dia memiliki 5 varian warna ya. Dan di samping saya ini warnanya peach pink, juga ada avocado green, lalu ada galaxy blue, ada pristine white,
dan ada yellow lemon, kalau nggak salah namanya yellow lemon. Nah, jadi kelima varian ini warnanya memang benar-benar unik dan keren banget teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini peach pinknya elegan, mewah dan soft banget warnanya. Dan gue bakal coba test drive karena kurang banget kalau misalkan gue setelah nge-review ini gue nggak test drive teman-teman ya. Dan sebentar lagi gue akan test drive mobil ini, seperti apa sih mobil ini kalau gue coba jalanin ya. Bersama nanti dengan salesnya juga ya teman-teman ya. So, langsung aja kita test drive, check it out. Oke, Smart Driver nih sekarang untuk pengoperasiannya masih ya kalau nggak salah ini semua patokannya di handbrake ini. Betul. Ya. Sorry, bukan handbrake ini ya. Di rem ini, maka mesin sudah Ready ya. Ya, di sini ada keterangannya dia ready. Ada keterangannya ya. Coba AC-nya dulu. Aku lebih suka dari sini sih. Oh gitu. Atau pakai voice comment juga boleh. Tinggal halo Wuling. Gimana coba? Halo Wuling. Halo, Wow. Saya kepanasan. suhu telah mencapai level minimum, yaitu level 1. Nah, ini udah level minimum, jadi memang karena kondisi di luar panas nih. Jadi ke dalam emang pengaruh juga. Udah tinggal ngomong aja. Betul. Si Wuling ini langsung membantu kita apa yang kita mau gitu ya. Betul. Oke, langsung kita jalan dan jangan lupa untuk mengutamakan keselamatan. Siap, betul, jadi seat beltnya kita pasang dulu, hot lever. Oke. Nah, disinilah yang tadi saya benar-benar impress untuk mobil sekelas ini, sudah electric parking brake ya. Jadi kita di sini, oke, lampunya sudah mati, berarti tandanya handbrake-nya sudah lepas. Ininya seperti mobil Porsche ya. Udah siap kita jalan ya. Siap. Mas, kita jalan. Ini jatuhnya kayak matic gitu ya? Matic, betul. Jadi tinggal gas rem aja. Oh iya, ini Sangat bener-bener simpel sekali. mesinnya nggak ada suara gitu ya? Nggak ada suara. Ini jadi nih suara ini hanya suara AC ya? Suara Mas, ya? AC, betul. Suara AC, angin yang keluar. Yang keluar, oh iya. Kita tarik ya. Oke, dan ini saya mau tanya untuk mobil ini tuh ada ininya nggak sih untuk reminder untuk batas kecepatan maksimum, misalkan dari 80 nih aku mau setting nih mas, udah 80 aja, jadi kalau misalkan nanti aku udah mencapai 80 km per jam, dia akan memberi peringatan bahwa ini udah 80 km per jam nih, gitu. Bisa nggak seperti itu ya? Kalau untuk reminder ya, kalau untuk reminder peringatan kecepatan sih nggak ada. Nggak ada ya? Kalau reminder kecepatan. Tapi di sini tersedia ada 3 mode nih. Kita mau misalnya mode normal, terus mau mode eco, mode transmisi gitu ya, sama yang mode sport. Oke, mode sport ini sih aku enak ya. Ini walaupun dia ringnya 12, tapi menurut saya sih handlingnya nih kanan bagus ya. Belok kanan ini kita ya. Betul, kita terbalik belok kanan ini juga enak, setirnya enak. Nah mas, aku mau tanya nih untuk di Wuling Arista Bogor ini sendiri ada promo apa aja nih? Jadi Smart Driver di rumah bisa tahu nih promo apa aja yang ada di showroom Wuling Arista Bogor. Itu yang kita tunggu-tunggu nih. Kalau nanya promo nih berarti udah udah siap eksekusi nih. Nah, kalau untuk promo memang di bulan September ini setiap customer yang contoh lah misalnya beli Wuling EV ini ya. Nah, ini customer dapat namanya adaptor, terus charging portable, sama soket adaptor. Oke. Nah, terus kalau untuk promo atau diskon bukan diskon sih, kalau menurut ini ada gimmick tambahan gitu ya.
kalau untuk setiap pembelian EV ini ada namanya gratis dari penambahan daya. Penambahan daya itu jadi customer misalnya dayanya mau ditambah nih kayak daya yang lebih besar, nah itu dia dapat biaya mendapat free tambah daya. Gitu. Tapi kalau untuk garansinya mungkin bisa dijelaskan ke smart driver. Lurus saja. Boleh, lurus saja, nanti kita putar baliknya di depan. Nah, untuk garansi mesin atau mungkin ini kan karena listrik ya, garansi baterainya atau akinya itu juga ada ya garansi. Ada. Nah, kalau untuk garansi baterai dia 8 tahun atau 120.000 km. 8 tahun untuk garansi baterai. Wah. Nah, kalau untuk garansi umum kendaraan kan 3 tahun ya atau 100.000 km. Nah, untuk aki juga kita aki digaransi juga nih. Aki garansi juga. Betul. Untuk aki. Gitu, jadi ini memang udah terprotek semua, sudah tergaransi semua ya. Betul. Dan juga nih Anton juga mau ingetin ke smart driver di rumah untuk semua unit Wuling apapun itu jenisnya, entah REV, Convero, Cortez, Almas, jangan lupa untuk menggunakan asuransi Tugu ya. Nah, di Tugu ini memprotek untuk asuransi kendaraan baik itu mobil ataupun motor gitu ya. Dan ini kita balik lagi ke sini sih, aku sih ya untuk mobil listrik dan mobil semungil ini sih ini sangat-sangat apa ya, untuk handling dan bantingannya empuk ya, handlingnya juga enak, setirnya enteng. Dan kalau untuk tadi bahas portable charger ya Mas ya. Nah kalau misalkan tadi aku juga ada sempat bahas charging pile itu yang nambahnya itu 15 juta, benar ya Mas ya? Betul, jadi setiap pembelian REV yang long range misalnya mau pakai mau dipasangin charging delay, nah itu biaya charging delay sama instalasinya itu 15 juta. 15 juta dan dipasang di rumah gitu. Dipasang di rumah. Nanti berarti teknisinya pasang ke rumah. Betul. Dari PLN nanti datang ke rumah. Itu mempersingkat ya berarti. Mempersingkat. Jadi pengisian dari normalnya misalnya normalnya itu 10 jam ya. 10 jam kalau misalnya pakai pas charging itu charging delay itu bisa sampai 4 jam udah. Mangkas waktunya bener-bener ini ya, maksimal banget ya, sampai 4 jam ya. Dan kalau customer istilahnya beli Wuling REV ini setiap pengisian baterai di jam 10 sampai jam 5 pagi itu dapat diskon 30%. Oh gitu. Betul. Jadi dapat diskonnya. Diskon 30%. Tapi ada jamnya happy hour gitu ya. Betul. Gitu. Wah, ini sih memang. Apalagi nih kira-kira nih yang mau ditanyakan nih ya, mengenai kalau aku sih semua datanya sih aku lebih ke ini, bener coba aku mau tarik sedikit. Ini boleh, kan tadi kan aku main di sini kan coba mode spot misalnya. Mode spot dari sini Mas ya. Oh, ini ada aja. Ini normal Nah, spot. Oh, handlingnya jadi perputaran untuk perpindahan tingginya lebih awal ini. Betul. Jadi makanya handlingnya. Dan ini juga kalau nggak salah 40 horsepower ya, kalau nggak salah ya, 40 horsepower atau 30 kilowatt hour ya. Betul. Nah itu kalau misalnya kita rupiahkan dalam 1 kilo itu cukup artinya pengeluaran biaya di rupiahkan itu hanya 135 perak. 135 Berarti kalau charge dari 0 sampai 100% kalau dikalikan itu bisa 45.000 doang ya. Betul. 45.000 doang ya kalau nggak salah nih hitung-hitungan saya nih. Betul. 45.000 jadi untuk sekali ngecas ya. Sekali ngecas. Dan sekali cas itu kalau aku beli yang long 300 itu bisa berapa hari kuat ya Mas ya? Kalau aku pakai setiap hari misalkan 20 kilo aja deh setiap hari. Sampai 20 kilo. Itu bisa seminggu lebih ya. Seminggu lebih cuma mengeluarkan 45.000. Berarti memang mobil listrik ini memberikan efisiensi ekonomi juga buat kita ya. Lebih irit gitu ya, 45.000 gitu. Kalau pakai bensin kita 2 hari aja udah habis 200 sampai 300.000 ya. Itu dia. Itu ya. Oke lah, kita balik dulu. Oke, Nah, ini selain fitur tadi mode pilihan tadi, ini juga mobil ini sudah dilengkapi dengan tadi voice command sama Internet of Vehicle atau IoV nih. Nah, itu gimana tuh Mas? Jadi mobil ini bisa diatur atau terkoneksi dengan smartphone si pemilik kendaraan. Begitu. Jadi untuk pengaturan
buka kaca, buka pintu mobil, ataupun nyalakan AC, mengontrol, intinya untuk mengontrol kendaraan itu tersedia juga di handphone. Keren banget. Coba voice comment lagi Mas, apa kek? Oke. Suruh Halo dia Wuling. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Wow, well. Keren banget. Keren banget, terima kasih Wuling. Keren banget. Nah, oke. Kebiasaan begini. Nah ini sebenarnya kalau ketika kita injak rem, otomatis dia aktif. Oh, jadi kalau tidak misalkan perlu lupa, otomatis aktif. Betul. Pokoknya intinya kalau kita berhenti dengan menginjak rem, otomatis FPV-nya aktif. Jadi tidak usah tekan lagi atau kalau misalkan aku mau keluar nih kayak gini, aku keluar, AC-nya aku biarkan nyala. Tapi Biarkan ketika aja. aku matiin dari luar, aku ini maksudnya aku kunci, semuanya akan berhenti beroperasi. semuanya akan berhenti beroperasi. Oke, berarti nggak perlu khawatir. Betul sekali. Semua kalau kita kelupaan semuanya udah dibantu sama fitur dan teknologi dari Wuling ini sendiri. Betul Oke, sekali. mantap. Mas, keren banget. Oke, kita keluar lagi Mas ya. Siap. Thank you buat waktu test drive-nya. Siap, sama-sama. Terima kasih. Oke, Smart Driver, itu tadi gua udah nge-review, gua udah gerebek showroom ini, dan gua tadi udah juga test drive mobil REV yang sangat-sangat mungil ini teman-teman ya. Nah, Mas Nanang, Ya. untuk pemesanan nih, kalau misalkan Smart Driver di rumah pengen mesen mobil semua merek mobil Wuling atau mesen ini RUV ini kemana Mas? Oke, buat pemirsa T-Drive atau dimanapun berada, apabila ini ada rencana pemesanan misalnya untuk Wuling REV, Wuling Almas, Cortez, Convero ataupun Wuling Pormo, bisa hubungi saya langsung di 0878 4014 4499. Saya dengan Nanan, Senior Sales Eksekutif Wuling Arista Pajajaran. Senior ya Smart Driver ya, berarti nggak usah diragukan lagi buat pelayanannya. Dan juga teman-teman, antar mau ingetin juga buat teman-teman yang sudah memiliki kendaraan tapi belum mempunyai asuransi, ya teman-teman bisa daftarkan langsung asuransi Anda di Tugu Insurance di bawah sini ya. Oke, Mas Nanang, thank you banget buat Siap. waktunya hari ini. Udah tadi diizinin untuk gerebek, review, test drive. Mudah-mudahan Mas Nanang penjualannya makin banyak lagi pokoknya ya. Semoga. Terima kasih Mas Nanang waktunya. Terima kasih banyak. Oke, Smart Driver, jangan lupa juga Smart Driver untuk bantu subscribe, like, dan komen channel kita di Mighty Drive ya. Dan juga teman-teman kalau misalkan mau nge-review mobil apa nih, ya untuk saran ke Anton bisa langsung aja di komen mobil apa nih Ton yang harus di-review ya. Semuanya ditunggu Smart Driver, pokoknya komen-komen kalian. Terima kasih, gua Anton, Mas Nanang, izin pamit. Thank you.